Berikutnya dari Kampung Cibadak di Kota Bogor, Jawa Barat, lebih dikenal dengan sebutan Kampung Berisik. Julukan ini melekat selama puluhan tahun karena banyak warga yang memiliki tempat pembuatan perabot masak dari baja. Proses pembuatannya masih dilakukan secara manual hingga saat ini. Dan saksikan kisah tentang Kampung Berisik ini dalam segmen Sisi Kota. Selamat datang pemirsa di segmen Sisi Kota. Kalau kita ngomongin soal masak, salah satu alat yang biasanya selalu ada di dapur adalah wajan. Dan ini adalah wajan baja. Di Bogor, Jawa Barat, ada sentra industri wajan baja yang sudah eksis selama puluhan tahun. Bahkan penjualannya tidak hanya eksis di Indonesia saja, tapi juga sudah merambah mancanegara. Ikuti perjalanan saya kali ini. Dari kejauhan, dentuman palu besi yang saling beradu sayup-sayup terdengar seperti irama sebuah orkestra logam. Semakin dekat, suara itu semakin nyaring, memecahkan kesunyian pagi dan menuntun langkah kaki saya menuju jantung Kampung Cibadak di Kota Bogor, Jawa Barat. Kampung ini dikenal dengan sebutan Kampung Wajan, bahkan ada yang menyebutnya Kampung Berisik. Sejak 1950-an, dentuman palu dan gesekan baja telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga. Suara bising itulah yang membangunkan seisi kampung setiap pagi menggantikan kokok ayam. Dari lembaran baja tipis setebal 1-2 mm, lahirlah wajan-wajan berkualitas yang menjadi ciri khas Kampung Cibadak. Dahulu, Kampung Cibadak hanya sebuah perkampungan biasa dengan beberapa perajin wajan yang bekerja mandiri. Namun, lambat laun kampung ini tumbuh menjadi pusat produksi wajan di Kota Bogor. Alijian telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Kampung Cibadak. Membuat wajan baja sejak 1978, pria 62 tahun ini adalah salah satu produsen wajan tertua yang masih aktif di kampung ini. Yang ngajar udah meninggal. Ya, udah masing-masing sekarang udah pada. Yang pertama itu udah pada meninggal orangnya. Tapi Bapak tahu orangnya? Ya kenal, namanya saudara juga. Yang pertama bikin namanya siapa, Pak? Pak Inin, sama Merdeka kemari aja deh. Bikin Gini. Kalau dulu kan ngeberisi juga pakai pasir ya. Ngosok pakai pasir Pak dulu. Pakai batok kelapa kulit kelapa. Kalau sekarang pakai amplas. Di Kampung Berisik terdapat 12 tempat produksi wajan yang biasa disebut bengkel. Dalam sehari, satu orang pekerja dapat memproduksi rata-rata 6 hingga 8 wajan berdiameter 30 cm. Dengan kapasitas produksi seperti ini, setiap bengkel bisa menghasilkan puluhan wajan per hari. Mengingat satu bengkel dapat menampung hingga 5 pembuat wajan. Wajan dijual dengan harga mulai Rp100.000 sampai Rp800.000, tergantung ukuran dan ketebalannya. Semakin besar dan tebal wajan, tentu semakin mahal. Walau bisa mengantongi jutaan rupiah setiap bulan, mereka kerap mengalami kesulitan akibat harga bahan baku yang tidak stabil. Awal tahun ini, harga lembaran baja naik hingga 40%. Belum lagi resiko berhadapan dengan material baja dan alat produksi yang tajam. Kemungkinan terluka selalu ada. Ini kan kalau digetok nih, ini mental kalau kita nggak buang dulu. Kalau ini kegetok, itu tuh cokret. pecahannya kemana? Ya kalau orang nyeblok ke kaki. Ini sini mah ada nih. Tuh. Berapa kali? Ya sering sih. Kenapa? Walau risiko mengintai, para produsen wajan mengaku kurang nyaman bila mengenakan pakaian dan atribut pengaman selama proses produksi. Padahal sudah jatuh korban, seorang pembuat wajan di Kampung Berisik mengalami kecelakaan saat bekerja.
dan akibatnya tidak mampu berjalan selama 6 bulan. Inilah pria itu, namanya Suryadi. Ia merupakan salah satu tokoh kunci di balik berdirinya Kampung Wajan. Setelah puluhan tahun membuat wajan, pria yang tahun ini menginjak usia 86 tahun itu terpaksa menghentikan aktivitasnya setelah kecelakaan kerja yang terjadi 2 dekade lalu. Sini Pak kemarin dari sini kemarin nih. Yang belah sini bukan yang belah. Iya, agi belah gentong saya injak begitu ya. Apa sendal jepit sampai putus juga gitu ya. Udah ini, udah nggak eling. Kalau darah keluar banyak, aus benar-benar bukan main ya. Ini bukan? Iya ini. Tuh sampai belah kemarin itu dari situ tuh kemarin tuh. Selain kaki kanannya yang sulit digunakan untuk berjalan dengan normal, Suryadi juga harus kehilangan kaki kirinya yang diamputasi karena penyakit yang ia idap. Walau relatif berbahaya, penggunaan drum baja bekas masih menjadi pilihan warga hingga saat ini. Sekitar 30% ketimbang pelat baja baru. Untuk bikin wajan seperti ini, itu selain pakai plat yang lembaran biasa ya Pak ya, bisa juga pakai yang drum seperti ini. Tapi kalau pakai drum, informasi dari Bapaknya ini jauh lebih beresiko. Ini ngebukanya gimana Pak biasanya Pak? Pakai paha. Oke, dibuka gitu. Dari paha. Oh, kakinya kenahan begini. Selama proses pelurusan, warga akan menggunakan kaki untuk menahan salah satu ujung drum agar tetap stabil. Namun, tidak semua drum bekas dipakai di sini. Hanya drum bekas oli dan minyak goreng saja yang diubah menjadi wajan masak. Sementara drum bekas minyak tanah dihindari karena biasanya sudah berkarat. Pemerintah setempat sebetulnya sudah memberikan mesin untuk memudahkan proses produksi wajan di Kampung Berisik, tetapi warga enggan menggunakannya. Ya rencananya tadi kan bahan di sini, kita cuma neken gini. Cuma kita ngeri, kalau itu muternya kemari. Takutnya melejit, celaka kita. Melejitnya gimana maksudnya Pak? Selepas dari sini takutnya, mental. Wajan baja biasanya digunakan untuk memasak hidangan yang digoreng seperti mie goreng dan nasi goreng. Beberapa pedagang memilih wajan semacam ini karena cukup kuat digunakan di kompor api bertekanan tinggi. Beda dari kualitasnya. Kalau misalkan plat baja itu lebih kuat. Kalau yang biasa itu paling dari kalau kompor pakai kayak gini nggak kuat lama. Paling kuatan sekitar 2 bulanan lebih lah. Itu yang apa? Yang biasa. Kalau yang ini? Antara setahun lebih. Di tengah hiruk-pikuk kota Bogor, tersembunyi sebuah kampung dengan suara yang khas. Kampung Berisik dengan dentuman palunya yang merdu menghadirkan pesona tersendiri. Di sini wajan bukan sekedar alat masak, tapi juga karya seni yang lahir dari tangan-tangan terampil. Rian Fernando, Dwi Agung Yuliarto, Bogor, Jawa Barat.